Selamat siang, Assalamualaikum. Hari ini seperti biasa kita akan keluar dari sesuatu yang baru. Apa sih yang dicari oleh kolektor? Mari kita lihat ya. Hari ini kita akan jalan. Ini kita ada di pintu tol pusat. Ada satu bangunan yang kelihatannya banyak bukan barang-barang bekas, sama barang-barang bekas rumah tangga dan juga perkebunan dan juga yang lain-lain yang banyak dicari oleh orang. Pertama di sini juga kita akan lihat ada apa di dalam. Kita pengen juga lihat apakah memang ada sesuatu yang bisa didapat oleh seorang kolektor. Biasanya seorang kolektor akan mencari-cari sesuatu yang unik yang tidak pernah ada dan ataupun yang langka. Kita akan ketemu di dalam dengan siapapun dan kita akan lihat di dalam apa sih bentuknya daripada bangunan ini. Ya, ikuti terus rilis kita hari ini dan nanti kita akan bicara di dalam. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Kita akan lihat di sini bahwa ini adalah namanya kampus daur ulang. Ini kelihatannya banyak barang-barang rongsok ini, tapi juga kelihatan banyak juga barang-barang yang masih bisa dipakai atau diperbaiki. Mungkin namanya itulah di sini namanya kampus. Bisa didaur ulang, entah itu didaur ulang untuk perbaiki atau juga mungkin bisa untuk dipakai langsung. Kita akan lihat di dalamnya ya. Ini di daerah Depok, daerah Kukusan. Jadi di muara tol Kukusan. Jadi kalau kita akan lihat di sini, ini adalah daerah tol Kukusan. Keluar dari pintu tol akan masuk ke sebelah kiri, kemudian memutar, kemudian kita akan balik dan kita akan ketemu daripada kampus daur ulang. Kita akan masuk, kita akan cek. Nah ini apa namanya wisata Pak? Namanya wisata rongsok. Kenapa dinamain wisata? Karena apa yang dicari itu mesti nyari sendiri. Oh alah ya. Tapi kok dibilang kampus Pak ya? Iya, ada kampus daur ulang di atas. Nah ini nih Pak Nurholis yang punya nih. Saya itu punya ini community barang antik. Nah ini nanti saya kenalin biar saya ajak ke sini. Ya. Ada yang suka radio, ada yang suka tip deck, ada juga peralatan-peralatan yang pajangan lukisan banyak di sini. Lukisan Nah, ada. itu. Saya kelompok komunitinya itu Pak. Jadi mungkin karena saya baru sekali lewat sini saya berhenti tadi. Ya gimana Pak Nurholis ceritanya nih kok bisa panjang dari ujung ke ujung nih ya, bangunan itu saya lihat dari ujung ke ujung panjang sekali dan bertingkat lagi ya. Jadi saya itu dari tahun 2004 Pak, tapi sebelumnya di sana. Di mana tuh? Di Jalan Bungur. Oh, Jalan ada Bungur juga di situ. Namanya Mall Rongsok. Mall Rongsok. Yang ini bukan Rongsok ini. Ini sama. Sama ini ya. Mall Rongsok. Karena Mall Rongsok sudah jalan bagus. Iya. Ya sama, lebih besar di sana. Oh, sekarang udah tutup sana. Masih jalan. Masih jalan. Jadi istri saya megang di sana. Oh, iya. Saya buka lagi ke sini karena saya bedain nama karena orang ketuker sukanya. Oh. Akhirnya saya namain ini wisata Rongsok. Itu ada sepatu satpam ya? Iya. Hebat ini ya. Nah, saya pindah ke sini udah 5 tahun ini, saya pindah ke sini. Ini udah 5 tahun Pak ya? 5 tahun di sana, 20 tahun. Sana 20 tahun. Tapi masih banyak juga barang di sana. Lebih banyak di sana sama di sini. Waduh, hebat Pak Nurholis ini. Aslinya mana Pak? Saya orang Kalimantan Selatan Pak. Oh, Banjar. Ah, itu enak soto Banjarnya Pak. Ya, saya juga suka itu sama kain itu loh. Kain apa itu namanya tuh? Ada kain yang itu dia. Iya, yang baju yang dibikin baju baik ini apa tuh namanya? Sasirangan apa tuh? Iya, modelnya itulah. Pak Nurholis saya lihat-lihat dulu ya. Sekarang. Nanti saya coba bagi-bagi ke temenin barang apa aja yang ada di sini ya. Iya. Boleh saya share videonya ya? Sampai lantai 3, Pak. Janganlah hari ini dibawa aja dulu. Waktu saya pendek, mobil saya di situ saya nggak tahu nih. Saya tadi cuma tertarik aja sebentar kan, pikir saya ngeliat. Tapi setelah saya masuk ke dalam, wah ini sih bukannya ini sudah benar-benar orang kaya yang punya ini, bukannya orang ini lagi. Nggak mungkin modalnya kecil kan? Ya Pak Arnold ya. Iya. Baik Pak ya. Iya, oke. Nah, ini barang-barang yang kita akan lihat mulai dari barang-barang rumah tangga, cangkir, gelas, toples, ini ada semua di sini. Ini lengkap, ini sampai untuk wastafel ada semua. Kemudian di sini, nah loh, itu juga ada ini proyektor di situ. Ini ada
alat-alat untuk perabotan motor. Kita akan lihat perjalanan kita ke dalam ini, melihat apa sih yang ada di dalam kampus daur ulang. Semuanya barang bekas, tetapi bukan sembarang bekas, karena bisa juga dipakai dan juga bisa didaur ulang. Nah, ini panci, apalagi nih panci memanci. Nah, ini termos menermos, sepeda juga ada, sepeda di sini. Mantap. Nah, ini ada TV. Jadi gedung ini dibagi 3 tingkat. Yang di bawah pun ini kita baru lihat. Kita akan jalan apa saja yang ada di dalam. Nah, ini peralatan-peralatan apa ini? Ini kelihatannya printer ini. Ini printer, kemudian itu lampu. Ya, kita akan masuk ke dalam pelan-pelan. Pintu memintu. Apalagi ini? Ya, ini semua lampu ada di sini. Stop kontak ada semua. Nah, ini barang yang kelihatannya masih belum disusun, masih beramburan di luar dan kelihatannya perlu diatur ulang oleh mereka. Itu kipas angin banyak betul. Dan ini apalagi ini namanya? Saya nggak tahu ini. Ini kelihatannya lampu masih. Kita akan lihat. Ya, waduh, panjang perjalanan di dalam ini dan agak gelap, jadi ya mungkin kurang penerangan, tetapi masih bisa terlihat sedikit-sedikit. Kita akan lihat masih juga di sana kusen, pintu-pintu. Kita akan pindah lagi ke depan. Mari kita lihat di depan. Ya, di atas ini juga penuh sekali semua gantung-gantungan. Semuanya ini kelihatannya bukan modal yang murah. Ini modal yang paling banyak berkaitan dengan biaya yang tidak sedikit. Jadi dari Pak Nurholis tadi bahwa ini sudah selama 5 tahun. Ini masih lampu, pintu-pintu. Kemudian kita akan jalan ke depan. Ini baru di lantai pertama. Lantai pertama sudah penuh dengan barang yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, ini ada timbangan. Semua timbangan ada di sini, kaset, kemudian juga CD ada, ya, printer. Nah, ini juga ada alat penyedot debu, kulkas, juga di sini ada pompa air. Di sini lengkap. Ini tip deck ada di sini. Tip deck masih printer semua. Bejibun sekali, banyak printer di sini. Mau printer berlaser jet juga lengkap. Nah, di sini ada toaster lagi buat manggang kue, untuk manggang apapun. Di sini ada map. Ini juga untuk kantoran juga banyak di sini. Kita akan lihat di sini. Nah, kalau ini saya tidak tahu ini apa. Kita akan lihat di situ. Ya, ini berkaitan dengan masalah pipa-pipa. Di sini juga masalah listrik ada semua. Di situ tempat sampah plastik juga ada, topi memonopi ada. Ya, kita akan ke depan lagi. Ini juga tip deck mungkin masih bisa dipakai atau perlu perbaikan. Kita akan lihat lagi di sini. Ya, panjang perjalanan kita di sini. Di mall ataupun kampus daur ulang. Ini siapa peminat daripada tip deck? Di sini masih ada tip deck dan kompo. Ini lengkap juga amplifier, semua radio. Kita akan bergerak. Ya, di sini kita juga masih banyak tip deck, tip kompo. Nah, ini kaca mengaca ada di sini. Gitar, siapapun yang suka musik ada gitar. Drum band, untuk drum band ada. Motor listrik, drum digantungin semua di sini. Ya, sepeda ada. Masih di sini ada untuk laser disc. Di situ semuanya ada jam. Ya, lengkap sekali. Mari kita ke depan lagi. Kita akan lihat perjalanan kita masih panjang karena baru di lantai 1. Sedangkan lantai 2 dan 3 kita belum naikin. Mungkin untuk episode berikutnya kita akan naik ke atas. Mari kita akan jalan ke sana lagi. Apa yang ada di sini? Nah, ini dia. Ini kelihatannya rice cooker yang dengan kapasitas yang besar.
Ada juga stop kontak yang banyak di sini, tidak perlu ke toko untuk peralatan listrik. Di sini juga banyak, bukan bekas, kelihatan juga bisa dipakai untuk bisa menggantikan yang baru atau memang masih baru ini ya. Nah, ini juga ada peralatan-peralatan masih tip deck lengkap di sini. Ya, kita akan gerak lagi. Nah, di sini kita mungkin agak gelap, jadi akan susah buat kita melihat di dalam itu ada apa. Tetapi ini berkaitan dengan komputer. Jadi di sini semuanya berkaitan dengan komputer. Kita akan bergerak ke dalam lagi. Ya, ini AC. Ini sudah AC, organ, dan juga peralatan-peralatan di sini untuk ibu-ibu rumah tangga. Ada juga piring-piring kecil, kemudian panci, penggorengan lengkap. Di sini ada juga telepon, ya, alat tele untuk faksimiil di sini ada juga, lengkap semua. Nah, itulah semua yang bisa kita lihat hari ini. Nanti kita akan bicara ke waktu yang akan datang. Kita akan naik ke atas pada lantai 2 dan 3. Mudah-mudahan ini bisa sebagai gambaran untuk para kolektor ataupun siapa yang suka barang antik untuk datang ke sini untuk melihat dan ataupun untuk membeli. Salam interaksi, nanti kita ketemu pada waktu yang akan datang.